Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasiati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat sehat, walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa berkumpul di majlis ilmu ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan istiqomah pula dalam mengikuti pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibun al-Mustafa, Nabiun al-Mustada, Habibun al-Mustafa, Nabiun al-Mustaba, Imamuna, Uswatuna, wa Qudwatuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita semua nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Nawawi, kepada Bang Dede, kepada Bang Dodi, kepada Bang Rudi, abang-abang, adik-adik sekalian, yang cewek, yang cowok semuanya, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ahlul Bait, Sahibul Bait senantiasa diberikan keberkahan, dimudahkan segala hajatnya, dipenuhi segala hajatnya, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, kampung kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, bencana, wabah. Dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, mungkin ada orang tuanya, abangnya, adiknya, engkongnya, neneknya, semua yang meninggal dunia, mudah-mudahan pada malam Jumat ini diampuni segala dosanya, diterima iman dan Islamnya, diterima segala ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadrati nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Salat. Tentang kewajiban sholat, dan juga tidak boleh meninggalkan sholat. Yang datang di sini udah sholat semuanya belum? Jangan ngaji sebelum sholat. Sebelum kita ngaji, sholat dulu. Betul? Alwan udah sholat belum, Buan? Yang perempuan udah sholat belum semuanya nih? Udah, alhamdulillah. Nih yang kecil-kecil udah sholat? Sebelum ngaji sholat
Jadi sholatnya dapat, ngajinya juga. Nah, jangan cuma ngaji doang. Ngaji kalau nggak diamalin, sia-sia, betul nggak? Al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Pohonnya tinggi, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya. Enak nggak? Pohonnya tinggi, ya nggak? Pohonnya tinggi, daunnya lebat banget, tapi nggak ada buahnya. Enak nggak? Nah, maka sama, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Maka kalau kita punya ilmu, ilmunya kita amal. Kita dapat ilmu diamalkan. Kita nggak boleh meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban. Sholat adalah tiang agama. Kalau agama nggak punya tiang, rumah nggak ada tiang, bisa ditegak nggak ini? Rumahnya bagus, bangunannya cakep, gedongnya tinggi, tapi nggak ada tiangnya, bisa berdiri tegak nggak? Sama juga dengan agama, kalau nggak ada tiangnya, nggak ada sholatnya, maka agama itu akan rusak. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Betul? Apa namanya ini? Udah sholat belum, yuk? Ntar sholat ya. Kalau bisa sebelum ngaji sholat dulu. Agama itu kalau nggak ada sholat akan runtuh agama kita. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Nah, malam ini kita akan membahas tentang, kita udah masuk bulan apa nih? Maulid. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kapan Rasulullah dilahirkan ke dunia? Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nah, kita masuk tanggal berapa nih udah? Kalau bulan nasionalnya tanggal 22 Oktober, hari santri, ya enggak? Hari santri nasional. Nah, kalau bulan hijriahnya bulan berapa nih? Kalau hijriahnya tanggal 5 Rabiul Awal. Tanggal 5 Rabiul Awal. Maulid Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kita udah masuk tanggal 5, besok tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Dikit lagi kita akan merayakan Maulid Nabi. Nah, maka pada malam ini kita akan bahas tentang keutamaan membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad. Bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Senang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Nah. Umat Nabi Muhammad itu memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki umat-umat lain. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad? Tahu nggak? Ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu semuanya punya umat. Nabi Muhammad juga punya. Nah, umat Nabi Muhammad memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki umat-umat lain. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad? Apa keistimewaannya? Kita ngaku umat Nabi Muhammad, kan? Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, dan lain sebagainya? Apa keistimewaannya? Ayo, apa keistimewaannya? Minimal itu ada 4, boleh. Nanti ada 4 disebutkan. Keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat Nabi Nuh, ada berapa umat Nabi Nuh? Ada 80 doang. 80 doang. Umatnya cuma 80. Kalau umat Nabi Muhammad banyak nggak? Ratusan ribu, jutaan umat. Sampai saat ini, bahkan sampai kiamat. Umat Nabi Nuh cuma 80 doang. Nah, apa keistimewaan umat Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad? Kita umatnya, kita pengikutnya, mesti tahu apa keistimewaan umat Nabi. Apa keistimewaannya? Yang pertama, umat Nabi Muhammad umat yang paling dulu dihisab nanti pada hari apa dihisab? Dihitung amalnya. Yang paling dulu ditimbang amal. Jadi sebelum umat yang lain dihisab, sebelum umat Nabi Nuh, sebelum umat Nabi Musa, yang paling dulu ditimbang amalnya, yang paling dulu dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Nah, jadi yang lain belum bisa dihisab, sehingga kita juga dihisab oleh umat oleh Allah. Jadi apa yang pertama? Umat yang paling dulu
hisab. Jadi sebelum umat yang lainnya, sebelum yang lainnya ditimbang, umat Nabi Muhammad itu yang ditimbang apanya? Amalnya. Umat Nabi yang lain nggak boleh ditimbang. Nah, sebelum itu kita dulu yang ditimbang nanti. Paham? Yang pertama apa? Umat yang paling dulu ditimbang apanya? Amalnya. Yang paling dulu dihisab, yang paling dulu ditimbang amalnya. Yang kedua apa? Umat yang paling dulu bisa melintas di atas Siratal mustaqim. Umat siapa? Umat yang lain boleh nggak? Umat Nabi Nuh nggak boleh dulu. Umat Nabi Musa juga nggak boleh. Siapa yang paling dulu berjalan di atas Siratal mustaqim? Umat Nabi Muhammad. Senang nggak? Yang paling dulu dihisab, yang paling dulu melintas di atas Siratal mustaqim. Yang ketiga apa? Yang paling dulu masuk ke dalam surga. Siapa tuh? Umat Nabi Muhammad. Yang lain boleh masuk duluan nggak? Nggak boleh masuk sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Apa yang pertama tadi? Paling dulu dihisab. Yang kedua? Paling dulu melintas di atas Siratal mustaqim. Yang ketiga? Paling dulu masuk ke dalam. Umat yang lain nggak boleh dulu. Umat Nabi Nuh nggak bisa. Umat Nabi Musa? Umat Nabi Isa? Yang lain nggak boleh masuk sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Senang nggak begitu? Enak nggak? Maka umat yang paling dulu masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Berapa tuh? Yang pertama apa? Paling dulu dihisab, ditimbang amalnya. Yang kedua? Yang paling dulu berjalan di atas Siratal mustaqim. Yang ketiga? Paling dulu masuk ke dalam surganya Allah. Umat yang lain belum boleh masuk. Yang keempat apa? Apa yang keempat? Kelebihan umat Nabi Muhammad. Apa yang keempat? Apa? Setiap amalan umat Nabi Muhammad itu pahalanya akan dibalas minimal 10. Berapa? Kita berbuat baik 1 kali, itu Allah balas berapa? 10 pahala Umat Nabi Musa bisa nggak? Kalau dia berbuat baik, balasannya berapa? 1. Umat Nabi Nuh berbuat baik, balasannya berapa? Umat Nabi Isa berbuat baik, balasannya berapa? 1. 1 kebaikan cuma dibalas 1. Itu umat selain Nabi Muhammad. Kalau kita berbuat 1 kebaikan, itu minimal dibalas berapa? 10. Kita ngasih makanan, dibalas berapa nanti? 10. Kita sedekah, minimal dibalas 10. Kita baca Quran, 1 huruf dibalas 10. Maka 1 kebaikan akan dibalas menjadi 10 pahala kebaikan. Umat yang lain bisa nggak? Nggak bisa. Sampai Nabi Musa pernah ngomong, ya Allah, enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Apa enaknya? 1 kebaikan dibalas 10. Aku juga pengen jadi umat Nabi. Oh, Nabi Musa aja Nabi pengen dimasukkan jadi umat Nabi Muhammad. Padahal beliau itu siapa? Nabi, manusia pilihan Allah, dekat dengan. Tapi saking senengnya jadi umat Nabi Muhammad, pengen dianggap sebagai umat Nabi. Kenapa? 1 kebaikan Allah balas minimal 10. Umat yang lainnya nggak bisa. Enak gak kita? Enak gak? Jadi umat Nabi Muhammad enak gak? 1 kebaikan dibalas 10. Yang lainnya belum tentu Alhamdulillah. Jadi apa minimal keistimewaannya? Ada berapa? Yang pertama, paling dulu dihisab. Yang kedua, yang ketiga, paling dulu masuk ke dalam surganya Allah. Yang keempat, 1 kebaikan akan dibalas 10. Yang lain tidak subhanallah. Nikmat nggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi Muhammad. Diakui. Ada yang ngaku tapi nggak diakuin. Betul nggak? Ya Rasul, ana umatmu. Ya Rasul, ana ummatuka. Ana ummatuka. Ya Rasul, aku adalah umatmu. Kata siapa? Kata siapa? Ana ummatuka ya Rasulullah. Aku adalah umatmu. Tapi nanti di akhirat ada yang nggak diakuin. Ya enggak? Dia ngaku umat Rasul. Ngaku sebagai pengikut Nabi. Tapi nanti di akhirat nggak diakui sebagai umat Rasul. Enak gak begitu? Udah pede, udah senang ya Rasul, ana ummatuka ya Rasul, aku adalah umatmu. Di akhirat dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu?
Kenapa bisa begitu? Ngaku sebagai umatnya, ngaku cinta kepada Rasul, tapi tidak diakui sebagai umatnya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak menjalankan sunnahnya. Karena tidak menjalankan sunnahnya. Karena tidak pernah ingat kepada Nabi. Karena tidak pernah berselawat kepada Nabi. Maka kalau dia ngaku sebagai umatnya tidak berselawat, tidak menjalankan sunnahnya, dia tidak diakui sebagai enak apa begitu? Udah seneng, udah pede, udah bangga, ternyata tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad dan semuanya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Pengakuan kita diakui insya Allah. Betul tidak? Nah, contohnya nih begini nih. Cinta senang sama bintang film. Siapa yang terkenal? Jongkok. Siapa bintang film yang terkenal? Bintang film yang terkenal siapa? Siapa? Bintang film yang paling ganteng siapa? Jagokan. Artis India ada gitu kan? Atau dari Korea begitu kan? Misalnya ada. Kita ngaku, aku senang sama kamu. Aku cinta sama, aku suka kamu. Tapi ternyata dia nggak ngakuin kita. Sedih nggak kita? Sakit nggak? Kita udah pede, kita udah kesenangan, kegeeran. Aku cinta sama kamu. Ternyata cinta kita ditolak. Enak nggak begitu? Enggak. Makanya nanti juga terjadi. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, ternyata di akhirat kita tidak di. Emang nggak begitu? Nah, mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Cinta kita diakui oleh Muhammad nanti di akhirat. Insya kita ngaku, kita cinta dan pengakuan kita diakui oleh Nabi Muhammad. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau jadi umat Nabi Muhammad? Mau diakui sebagai umatnya? Nah, salah satu amalan kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, salah satunya dengan banyak membaca sholawat. Apa salah satunya? Dengan banyak membaca sholawat. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, salah satu amalannya adalah dengan banyak membaca sholawat. Apa ayatnya? Yang di Jumat biasanya itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Apa artinya? Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna alan nabi. Semuanya berselawat kepada Nabi. Allah berselawat, malaikat juga berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Wahai manusia yang beriman kepada Allah, shollu alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad dan berikanlah penghormatan yang paling tinggi. Jadi amalan itu apa? Berselawat. Nah, kalau Pak Ustaz tanya, Allah merintahkan sholat, Allah sholat tidak? Tidak. Aqimus sholat. Apa aqimus sholat? Allah merintahkan kita untuk Allah sholat enggak? Tidak. Wa atuz zakah. Awatuz zakah. Allah bayar zakat enggak? Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kamu untuk Allah puasa enggak? Nah, ketika Allah perintahkan sholat, Allah enggak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak. Tapi Allah perintahkan sholawat, Allah berselawat enggak? Bahkan Allah yang paling dulu membaca sholawat. Tuh, Allah berselawat. Malaikat, berapa malaikat yang ada di langit di bumi?
Di setiap langit ada malaikatnya, betul nggak? Langit pertama ada jutaan malaikat. Tuh, jutaan bukan ribuan, jutaan. Langit kedua ada berapa? Jutaan. Langit ketiga 4, 5 jutaan malaikat, kita nggak tahu jumlahnya, betul? Banyakan malaikat apa manusia? Banyakan malaikat apa makhluk bumi? Ada sebuah kisah yang paling banyak itu adalah makhluk yang ada di atas, di langit. Maka jumlah malaikat makhluk Allah yang di langit jumlahnya lebih banyak yang ada di bumi. Orang nanya, ada berapa binatang yang ada di bumi? Dari semut yang paling kecil sampai gajah, ada berapa tuh binatang? Semut aja macam-macam, semut ranggang, semut merah, semut api-api, banyak. Itu jutaan. Semut bakot. Belum yang gede lagi, serangga gitu kan, macam-macam. Engkok ada kumbang gitu kan, cacing macam-macam. Nah, itu yang di bumi aja kita nggak bisa ngitung. Baru satu jenis semut aja kita nggak bisa ngitung. Semut, serangga, binatang gitu kan, unggas, ayam, burung macam-macam itu. Belum yang bisa jalan, bisa terbang, semuanya banyak. Manusia ada berapa? Dari Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta manusia yang ada tuh? Banyak. Nggak bisa hitung. Tapi ada sebuah kisah mengatakan bahwa makhluk yang ada di langit, siapa itu? Malaikat, jumlahnya lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi. Jadi malaikat-malaikat Allah jumlahnya sangat banyak. Maka Allah berselawat, malaikat juga berselawat. Betul? Nah, maka ibadah yang paling utama adalah membaca selawat. Kenapa? Allah mencontohkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan selawat. Allah yang paling dulu berselawat. Betul? Allah nyuruh kita selawat. Allah yang paling dulu berselawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka ibadah yang paling utama adalah membaca selawat. Kalau kita baca tasbih, tahu tasbih? Subhanallah. Baca tahlil, la ilaha illallah. Baca hamdalah, tahmid, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada pahalanya enggak? Ada. Manfaat enggak? Manfaat. Tapi ada bedanya. Apa beda zikir biasa, tahmid, tasbih, dengan sholawat? Ada bedanya enggak? Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan baca sholawat, apa bedanya? Sholawat dengan baca zikir, apa bedanya? Kalau kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu kalau kita tidak menggunakan hati, tidak khusyuk, itu tidak mendatangkan pahala, tidak ada manfaatnya. Kita baca subhanallah tapi kita nggak paham, nggak ada manfaatnya, tidak mendatangkan pahala. Kalau kita baca sholawat meskipun tidak menggunakan hati, itu tetap mendatangkan pahala. Betul nggak? Kita baca subhanallah tapi kita nggak paham, atau hati kita nggak bisa menghayalkan, nggak bisa merenungi, maka tidak mendatangkan pahala. Beda dengan sholat. Kita membaca tanpa hati yang khusyuk pun tetap mendatangkan pahala. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Maka baca selawat dengan hati yang ikhlas. Insya hati lalai aja dapat pahala. Betul? Hati yang lengah aja dapat. Apalagi hatinya ikhlas. Apalagi hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Maka akan mendatangkan pahala yang sangat banyak. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Mau dianggap umat yang pelit? Enggak. Pengen diakui sebagai umat yang pelit? Enggak. Pengen jadi umat yang paling celaka? Nah, ada sebuah kisah, dengerin dulu ya. Kisahnya begini nih. Dalam kitab Kanzul Ummal. Apa nama kitabnya? Kanzul Ummal. Kanzul Ummal. Nah, kisahnya begini. Suatu saat, siapa istri Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah. Siapa namanya? Sayyidah Aisyah. Suatu saat dia minjem jarum, pengen ngejahit baju. Minjem apa?
Jarum sama temannya Habsyah. Habsyah binti Rawahah. Siapa namanya? Habsyah binti Rawahah. Aisyah pengen jahit baju, pengen jahit pakaian, tapi Aisyah nggak punya. Akhirnya dia minjem kepada Habsyah binti Rawahah. Nah, akhirnya tuh dapat jarum gitu kan. Nah, Aisyah akhirnya menjahit pakaian. Bangun jam 3. Oh, pagi, malam, ya kan? Dulu keadaannya gelap atau kayak begini nih? Nah, dulu lampunya nggak ada neon, nggak ada lampu yang terang. Dulu lampunya biasa, mungkin lampu lilin biasa gitu kan. Nah, ketika sedang asik menjahit, ya enggak, itu dollatil ibrah. Jarumnya itu dolla, sakoto, jatuh. Lagi asik ngejahit pakaian, ya enggak? Jarumnya jatuh. Nah, jarumnya jatuh, sama juga lampu lilinnya juga jatuh, padam, akhirnya gelap. Itu rumahnya kecil kan, rumah Rasul itu gelap, nggak ada cahaya lampunya, jarumnya kecil, dicari ketemu nggak tuh? Ketemu nggak jarumnya? Kenapa nggak ketemu? Nggak ada lampu, nggak ada cahaya, udah jarumnya juga kecil. Akhirnya dicari sama Aisyah, mana nih jarumnya nggak ketemu? Nah, seketika setelah itu dakhala alaihan nabi. Dakhala. Ya dakhul, dakhul, dakhala. Apa dakhala? Dakhala ya dakhul, dakhul. Masuk. Ya enggak? Lagi repot nyari jarum, mana nih tadi jarumnya? Datang Rasulullah masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah itu? Ado al-bait bidauihi. Aldo al-bait bidauihi. Apa aldoa? Aldoa yudhi idoah. Apa idoah? Cahaya. Nah, seketika yang rumah awalnya gelap, Rasul masuk, rumah itu seketika menjadi terang benderang. Kenapa? Karena ada pancaran cahaya daripada wajah Rasulullah, subhanallah. Wajah Nabi memancarkan cahaya yang sangat terang. Ketika Rasul masuk, yang awalnya gelap gulita, seketika menjadi terang benderang. Kayak apa wajahnya coba? Coba pikirin. Mati lampu gelap, Rasul masuk seketika menjadi kayak apa wajah Rasulullah? Lampu lilin nggak ada cahayanya gitu. Lampu ini masih gitu. Gimana wajah cahaya Rasulullah? Coba kita hayalkan. Kayak apa wajahnya coba? Maka kita bangga jangan sama artis ganteng, nggak ada apa-apanya, ya enggak? Jangan senang sama bintang Siapa idola kita? Siapa panutan kita? Siapa contoh kita? Oh, manusia yang paling tampan, wajahnya bercahaya bagaikan rembulan. Maka ketika Rasul masuk, itu rumah yang gelap menjadi terang Akhirnya jarumnya ketemu nggak? Ketemu. Ya kan, yang awalnya nggak, mana nih kecil banget. Rasul masuk langsung terang benderang. Itu jarum yang kecil bisa langsung ketemu nih, subhanallah. Saking terangnya cahaya. Pancaran wajah Nabi Muhammad. Rumahnya yang kecil gelap itu akhirnya terang benderang. Akhirnya jarumnya ketemu. Akhirnya Aisyah berkata kepada Rasulullah. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Aisyah kaget. Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ma adwa wajhaka. Paham? Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Paham? Ma adwa. Ikutin. Ma adwa. Ma adwa. Wajhaka ya Rasulullah. Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ini kata siapa? Sayyidah Aisyah. Seketika dia langsung spontan mengucapkan ma adwa. Alangkah indahnya cahaya wajahmu ya. Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wail liman la yaroni. Wail liman la yaroni. Apa kata Rasulullah? Wail, celaka. Wailul lil musol, celaka bagi yang salat, yang lalai dalam salatnya. Wail liman la yaroni. Celaka bagi yang tidak memandang wajah ini pada hari kiamat. Naudzubillah min. Kata Rasul, celaka, sungguh rugi, malang siapa yang tidak bisa memandang wajahku ini pada hari kiamat. Kata Aisyah,
Man la yara wajhaka. Siapa yang nggak bisa mandang wajahmu ya Rasulullah? Siapa dia? Siapa dia yang nggak bisa mandang wajahmu? Apa jawaban Rasulullah? Siapa yang nggak bisa mandang wajah Rasul? Man la yaraka ya Rasulullah. Siapa nanti di hari kiamat yang nggak bisa mandang wajahmu? Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasul, yang nggak bisa mandang wajahku, ini kata Rasulullah, al-bakhil min ummati. Al-bakhil min umatku yang pelit. Kata Aisyah, man bakhil. Siapa yang pelit itu? Man bakhil. Siapa yang pelit itu? Huwaladzi la yusolli alayya idza sami'a bi ismi. Huwaladzi la yusolli alayya. Dia itu, siapa yang pelit itu? Yang tidak mau berselawat kepadaku ketika namaku disebutkan. Naudzubillah min. Ketika nama Nabi sallu ala Muhammad, dia diam aja. Ya enggak? Disebut nama Muhammad, Allahumma sholli, dia diam aja. Itu dianggap umatku yang paling pelit. Dan dia nanti dari kiamat tidak akan bisa dikasih kesempatan memandang wajahku. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang pelit itu? Orang yang tak pernah berselawat. Yang tidak mau berselawat kepada Rasul ketika namanya disebut. Ketika namanya disebut dan dia tidak berselawat, itu adalah umat yang pelit. Gimana nanti akibatnya? Tidak akan bisa memandang wajah Rasulullah. Naudzubillah min. Udah di dunia nggak ketemu, di mimpi nggak pernah ketemu, ya nggak? Di akhiratnya ketemu juga. Naudzubillah. Kita udah senang ya Rasul, nggak diakui umatnya, bahkan nggak bisa mandang wajahnya. Enak begitu? Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa memandang wajah Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi siapa umat yang pelit itu? Nah, ketika namanya disebut dan ia tidak mau membalasnya dengan sholawat. Bahkan dikatakan abkhulun nas, manusia yang paling pelit. Ketika namaku disebut tapi dia tidak membalasnya dengan sholawat. Naudzubillah min. Udah di dunia nggak ketemu, mimpi juga nggak pernah mimpiin, di akhirat nggak bisa melihat wajahnya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Wajahnya bercahaya lebih indah daripada cahaya bulan purnama. Indah enggak? Tanggal 15 tuh kan, bulan indah enggak tuh? Bulan purnama indah. Wajah Rasul lebih indah daripada bulan purnama. Ya kan? Wajah Rasul lebih indah daripada bulan. Dulu kalau orang Arab dulu mengibaratkan keindahan itu kepada bulan purnama. Tapi ketika Rasul muncul, itu kalah cahaya rembulan. Udah kalah itu pamornya bulan. Gak ada apa-apanya. Maka ketika Rasul diri ada bulan, bulan itu kalah cahayanya. Ada Rasul di bawah, di atasnya ada bulan. Maka cahaya bulan ketutup dengan cahaya wajah Rasulullah. Subhanallah. Shallu ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Ada yang mengatakan itu, kata Abu Bakar Siddiq, ma'arabtu minan nabi ila zil. Saya tidak pernah melihat nabi kecuali hanya bayangannya saja. Paham nggak? Ma'arabtu minan nabi ila zil. Yang saya lihat dari nabi, yang saya pandang dari nabi itu cuma bayangannya doang. Jadi wujud sosok aslinya belum ada yang pernah ketemu. Sahabat Nabi siapa? Abu Bakar, Umar bin Utsman bin Ali bin Abi. Itu kan sahabat-sahabat dekat yang senantiasa berjumpa dengan Rasul. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, yang aku pandang itu bukan wujud aslinya, itu baru bayangannya doang. Itu yang wajah yang bercahaya itu baru cuma bayangannya doang. Gimana wujud aslinya? Paham nggak maksudnya? Jadi yang sahabat pandang itu belum wujud. Wujud aslinya itu cuma bayangannya doang. Wujud aslinya kayak apa coba? Yang bayangannya aja bercahaya, apalagi wujud aslinya. Subhanallah. Bahkan ada yang mengatakan keindahan Nabi itu hanya 1/10%. Ada 10 keindahan. Ada berapa? 10. Coba perhatian, ada berapa? 10. Ada 10 keindahan. Jadi Nabi Muhammad memiliki 10 keindahan. Tapi yang Allah turunkan ke bumi, yang dipandang sama sahabat Nabi itu cuma 1 doang yang diturunkan. Wah, kayak apa coba? Dari berapa tadi? 10. Kemudian Allah turunkan ke dunia? 1. Yang 1 aja wajahnya bercahaya luar biasa. Gimana yang 9-nya itu? Silon.
Coba paham nggak maksudnya? Yang Allah tampakkan di dunia itu cuma masih ada 9 keindahan lagi yang masih Allah rahasiakan dari umatnya. Subhanallah. Shallu ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan ada yang mengatakan, kalau seandainya semua keindahan ditampakkan di dunia, maka hati kita itu akan apa nih? Hatinya akan apa? Saking kagetnya hati itu akan apa? Akan putus hatinya. Akan rontok hati, saking kagetnya dengan keindahan. Kalau seandainya 9 atau 10 keindahan itu ditampakkan, itu nggak ada yang kuat memandang. Yang satu aja kita bicara, apalagi yang 10. Subhanallah. Coba kayak apa wajah Rasulullah? Nggak bisa dibayangkan. Mudah-mudahan kita di dunia belum ketemu, nanti di akhirat bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa umat yang paling dirindukan Rasulullah? Rasulullah pernah ngumpulin sahabat-sahabatnya. Anu pernah ceritakan? Rasul ngumpulin sahabat-sahabatnya. Kata Rasul kepada sahabatnya, aku kangen dengan umatku. Aku kangen dengan saudaraku. Dengan saudaraku. Aku kangen dengan siapa? Saudaraku. Kata Abu Bakar Siddiq, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Kamu bukan saudaraku, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa saudara Nabi itu? Alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Yang tidak pernah memandang wajahku tapi beriman kepadaku. Tuh. Nabi nggak pernah lihat kita, Nabi nggak pernah ketemu kita, tapi Nabi sudah merindukan. Udah 14 abad yang lalu Nabi menunggu kita, merindukan kita. Subhanallah. Enak apa begitu? Nabi nggak pernah ketemu sama, nggak pernah melihat kita, tapi Nabi dari zaman 14 abad yang lalu itu sudah merindukan kita sebagai umatnya. Subhanallah. Maka kita sebagai umatnya mesti senang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Gimana membalas kerinduannya? Dengan banyak membaca sholawat. Shollu ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa keutamaan sholawat? Selawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Selawat sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Siapa yang paling berjasa dalam hidup kita? Pak Ustadz bukannya ini. Ibu kita berjasa nggak? Berjasa. Kenapa berjasa? Melahirkan, membesarkan. Ngandung 9 bulan. Kemudian menyusui. Maka kata Rasul, ummuka. Ibumu. Ibu itu 3 kali tingkatnya lebih mulia daripada bapak. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu juga yang bapak bisa nggak? Bapak ente ngandung ente kagak bisa. Nyusin ente bapak. Siapa yang nyusin? Ya kan? Yang ngandung ibu, yang ngelahirin ibu. Perjuangan antara hidup dan mati. Kok ngandung, tidur susah, jalan susah, mau masak susah. Siapa yang dibawa? Dalam perutnya itu. Ya kan? Mau tidur susah. Terentang susah, tengkurup takut pecah. Ya kan? Terentang susah, tengkurup takut. Ya kok tengkurup pecah gimana? Habis urusannya. Mau masak susah, kamar mandi susah, mau ngapa-ngapain. Kenapa? Ada anak yang dibawa dalam kandung. Tuh, ibu berjasa kepada kita. Maka nggak boleh ngelawan sama ibu. Ya. Ibu mati-matian buat kita. Enggak, udah dikandung 9 bulan. Entah melahirkannya hidup dan mati. Kecilnya udah nyusahin. Sampai gede masih nyusahin juga. Nauzubillah min. Nah, maka mungkin ibu berjasa buat kita dalam hidup. Kan? Ibumu. Maka jangan sampai kita ngelawan sama nggak boleh. Dosa besar kalau kita durhaka kepada orang tua, apalagi pada ibu. Bapak berjasa nggak? Jasanya apa? Cari nafkah. Beras keringat banting, tulang siang, pagi, siang, malam. Ngapain tuh? Nyari duit. Buat siapa? Buat kita, buat anaknya, mencari nafkah buat anaknya, gitu kan? Ibu mati-matian. Bapak mati-matian, berjasa buat anaknya. Seorang guru berjasa nggak buat muridnya? Apa jasanya guru kepada muridnya? Dari kita nggak bisa baca sampai bisa, kita nggak bisa nulis sampai bisa, kita nggak bisa menghitung sampai bisa. Siapa yang ngajarin itu? Berjasa buat
kita. Ibu berjasa, sangat berjasa. Bapak sangat berjasa. Guru juga berjasa buat kita. Lalu yang paling berjasa itu siapa? Yang paling berjasa. Ibu sangat berjasa. Bapak sangat berjasa. Terus Ustadz ente, guru ente berjasa. Yang paling berjasa siapa dalam hidup? Jawabannya adalah Nabi. Coba kenapa bisa? Kok bisa Nabi Muhammad? Kalau ibu kan pasti kita ketemu ibu kita ngasih nyusuin gitu kan. Kalau Nabi Muhammad kok bisa Nabi Muhammad? Kenapa bisa begitu? Nah, Pak Ustadz tanya. Ya enggak? Kita bisa kenal Allah jasa siapa? Kita bisa sholat jasa siapa? Kita bisa ngaji jasa siapa? Kita bisa baca Quran jasa siapa? Kita bisa masuk surga nanti jasa siapa? Itu semua jasa dari Nabi. Kalau nggak ada jasa Nabi Muhammad, mungkin sampai saat ini yang kita sembah bukannya Allah. Bisa jadi yang kita sembah adalah patung, yang kita sembah adalah pohon, yang kita sembah adalah mata, bintang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengenalkan kita kepada Allah, maka kita menyembah kepada Allah. Coba kalau nggak ada Nabi Muhammad, siapa yang kita sembah? Ya enggak? Nah, bisa jadi patung, bisa jadi coran, bisa jadi pohon, bisa jadi bintang, bisa jadi bulan. Karena Nabi Muhammad, beliau membawa kita bisa mengenal kepada Allah, makanya kita sembah adalah Allah. Jasa siapa? Jasa Nabi Muhammad. Nanti kita masuk surga jasa siapa? Syafaat pertolongan siapa yang ngasih? Nabi Muhammad. Nanti di akhirat bapak ingat sama anak enggak? Bapak sayang sama kita nih, ibu sayang sama kita. Ibu bapak kita ingat sama kita enggak? Bisa nyelamatin kita enggak? Bisa bawa kita ke surga enggak? Apa ayatnya? Ayo, apa ayatnya? Bapak, ibu, suami, istri itu nggak bakal bisa ngasih tolong kepada saudaranya, kepada anaknya, nggak bisa. Bapak ninggalin anaknya, ibu ninggalin anaknya, anak ninggalin bapak dan ibu, suami ninggalin istri, istri ninggalin. Nggak ada yang ingat, semuanya akan sibuk dengan masing-masing, panik takut semuanya, betul nggak? Masing-masing mikirin dirinya sendiri. Apa ayatnya? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui. Ini juz amma, ini abasa, surat abasa kan? Coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Surat apa? Yauma, pada hari kiamat, yafirul mar'u min akhihi. Seseorang akan kabur meninggalkan saudaranya. Seseorang akan kabur meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, meninggalkan ummihi, meninggalkan ibu, ibunya, abihi, bapaknya, wa sahibatihi, istrinya, wa banihi, anaknya. Bapak ninggalin anak, anak ninggalin bapak, suami ninggalin istri, istri ninggalin suami. Semuanya akan meninggalkan, sibuk masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni, masing-masing sibuk repot dengan dirinya sendiri. Enggak ada yang mikir yang lain. Mana istri saya, mana suami saya, mana anak saya, mana bapak, enggak ada. Sibuk dengan nafsi. Apa nafsi? Nafsi. Masing-masing mikirin, gua besok selamat, nanti selamat nggak? Masuk surga nggak? Bisa melewati siratal mustaqim nggak? Bisa dapat kitab dari tangan kanan nggak? Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri.
Betul? Oh. Jadi keluarga nggak bisa bantu keluarganya. Bapak nggak bisa bantu anaknya. Anak juga nggak bisa bantu bapak. Yang bantuin kita siapa nanti? Siapa yang nolong kita nanti hari kiamat? Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan syafaatnya. Maka dengan syafaat Nabi, kita akan selamat masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul? Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang nolong kita? Sampai Nabi Muhammad gak mau masuk surga duluan. Kata Allah, Rasul masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Saya gak mau sebelum umatku semuanya masuk ke dalamnya. Subhanallah. Oh, saya nggak dia sama kita. Saya nggak beliau sama kita. Saya nggak mau masuk surga sebelum umatku semuanya masuk ke dalamnya. Kalau ada yang nggak masuk, saya nggak mau masuk duluan. Saking sayangnya kepada umat. Beliau nggak redo umatnya masuk ke dalam neraka jahanam. Pengen semua umatnya masuk ke dalam surga. Saking sayangnya kepada kita. Tuh, betul nggak? Saya nggak sama kita. Nabi Muhammad gak mau masuk surga kecuali umatnya udah ada di dalam semuanya. Kalau udah ada di dalam semuanya, Nabi Muhammad baru enak masuk ke dalamnya. Subhanallah. Paham? Paham. Nabi Musa berdoa, betul? Ketika di apa tuh yang di tenggelam itu? Laut Merah? Baca doa kan? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa bil. Nabi Musa selamat baca doa. Doanya untuk menyelamatkan Musa dan juga pengikutnya. Nabi Yunus selamat enggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Doanya bisa menyelamatkan Nabi Yunus sehingga tidak ditekan oleh ikan paus. Nabi Yunus menggunakan doanya. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api pakai doa enggak? Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Coba ulangi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Itu doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api, badannya tidak terbakar sedikit pun. Kenapa? Dengan doa. Doanya bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tuh. Nabi Musa sudah menggunakan doanya. Nabi Yunus sudah menggunakan, Nabi Ibrahim sudah menggunakan. Nah, coba Nabi Muhammad. Ketika di Taif, nah kan menggunakan di di mana tuh? Taif di mana? Tahu Taif? Nama sebuah kota. Namanya kota apa? Taif. Yang Nabi Muhammad datang semuanya menyambutnya dengan batu. Nabi Muhammad datang disambut dengan batu, dilemparin semua, yang kecil, yang gede, laki kumpul untuk mencelakai Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad dilemparin batu sampai giginya itu patah, sampai ini penuh dengan darah, tuh kakinya penuh dengan darah. Itu di mana? Taif. Apakah Nabi Muhammad menggunakan doanya untuk keselamatan dirinya? Apa yang beliau lakukan? Malah mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Nah, ada hadisnya begini. Kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Wa inni qad khabatu da'wati syafaatan di ummati yaumal qiyamah. Paham enggak? Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Semua nabi punya doa yang mustajab. Nabi Muhammad doanya disimpan. Nabi Musa doanya mustajab untuk menyelamatkan diri dan kaumnya. Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan udah dipakai ketika dia dibakar. Nabi Yunus doanya sudah ketika ditekan oleh ikan paus. Nah, Nabi Muhammad ketika dalam keadaan disiksa, dilempari batu, dalam keadaan penderitaan yang sangat, digunakan nggak doanya untuk menyelamatkan dirinya? Apa kata Rasul? Inni khobatu dawati, sengaja aku simpan doaku, doanya nggak digunakan. Kalau dia mau kan tinggal doa, ya Allah selamatkanlah aku. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi doanya nggak digunakan. Beliau tidak menggunakan doanya untuk keselamatan dirinya. Doanya buat siapa? Umatnya. Inni khobatu da'wati, aku simpan doaku ini syafaatan li umati yaumal qiyamah,
untuk jadi syafaat buat umatku nanti pada hari subhanallah. Kalau dia mau kan tinggal ya Allah, jagalah aku, selamatkanlah aku daripada penduduk Taif dari kejahatannya. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Doanya disimpan buat nanti di hari kiamat, itu sebagai syafaat buat umat. Saya nggak sama kita. Kalau beliau egois gimana coba? Coba kalau Nabi Muhammad egois. Gue minta sama Allah biarin bodoh, umat gue besok belakangan itu. Oh, begitu kan Nabi Muhammad? Enggak. Begitu enggak? Apa yang dilakukan beliau? Doanya disimpan untuk nanti umatku pada hari kiamat. Jadi doanya itu dijadikan syafaat buat umatku nanti, bukan buat dirinya. Satu doa buat umatku nanti pada hari, saking sayangnya kepada umat. Kita balas Nabi dengan apa coba? Nabi udah mati-matian. Ya enggak? Kita enggak kenal Allah jadi kenal. Kita enggak bisa sholat jadi bisa. Kita enggak kenal Quran bisa baca Quran. Itu perjuangan Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad itu pernah berdoa semalam itu 6 jam. 6 jam. Itu mampu enggak doa semalam 6 jam? 6 jam doa kuat enggak teh? Doa 6 jam doa apa ente? Kuat enggak doa 6 jam? Nabi Muhammad pernah doa 6 jam itu apa yang didoakan? Allahumma gfiri ummati, ya Allah ampunilah dosa semua umatku. 6 jam didoain kita. Sampai kakinya bengkak. Subhanallah. Doain kita 6 jam menangis sampai kakinya bengkak. Buat siapa itu? Buat kita. Sayang nggak kita Rasul sama kita? Nah, Rasul sangat sayang, cinta kepada Gimana kita membalasnya nih? Sunnah-sunnahnya. Kemudian kita jangan lupa untuk membaca sholawat. Insya Allah. Nah, salah satu keutamaan sholawat, ya enggak? Apa salah satu keutamaan sholawat? Apa salah satunya? Keutamaan sholawat itu apa? Yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, yang paling pantas untuk mendapatkan syafaatku adalah yang paling banyak membaca sholawat. Kalau kita banyak baca sholawat, nanti duduknya kita dekat dengan Nabi. Mau dekat ya dengan Nabi? Ini Nabi Muhammad, kita di situ. Enak nggak? Nabi Muhammad di depan nih, kita duduk di sampingnya. Paling berhak untuk mendapatkan syafaat siapa itu? Yang paling banyak membaca sholawat. Jadi yang paling banyak baca sholawat, nanti duduknya tempatnya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dan paling dulu untuk mendapatkan syafaat. Enak nggak? Siapa itu? Yang paling banyak baca sholawat. Nanti depannya duduknya paling dekat sama paling dulu mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, syafaat yang kita baca itu ada keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita baca selawat, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Insya Allah. Minimal berapa kali? Kenal Habib Munjir nggak? Yang Nur Mustafa siapa namanya? Majlis Rasulullah, Habibnya yang meninggal. Habib Munjir Al-Mustawa, ya kan? Habib Munjir Mustawa, pemilik daripada Majlis Rasulullah. Itu beliau selawat sehari berapa kali? Ini kita contoh doang gitu kan. Asal tahu aja berapa kali beliau itu selawat dalam sehari itu, sehari semalam. Habib Munjir Al-Mustawa, berapa kali selawatnya? Saking cintanya beliau, saking sayangnya sama Nabi, saking senangnya sama Nabi, berapa kali beliau berselawat dalam sehari itu? Habib Munjir Mustawa. Allah yarhamuhu. Berapa kali? 5.000. Berapa? 5, 50, 500, 5.000, 50.000 berapa nih? 5 Kalau 5 kali dikit banget. Kita juga bisa. 50 ya masih biasa. Berapa kali nih? Khamsatu alaf. 5.000 kali sholawat. Tuh. Nggak usah panjang-panjang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu udah sholawat. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang lama banget. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Boleh. Nggak usah panjang. Berapa kali Habib tadi? 5.000. Kita mampunya berapa kali? 5, 10. Bisa nggak 100 kali? Bisa nggak? Pakai hitungan. Habis subuh baca 20. Johornya 20. Asarnya 20. Maghribnya, Isyanya 20 kali 5 berapa?
100, oke dihitung. 20 kali 5 berapa? Nah, jadi subuhnya baca 20. Sebelum salat subuh nih, Allahumma sholli ala Muhammad 10. Habis salat subuh 10 20. Sebelum zuhur boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Habis salat 10 lagi 2. Jadi setiap waktu salat baca 20 kali. Bisa 100 kali sholawat? Bisa? Berapa kali? 100 kali. Itu masih nggak ada apanya. Beliau 5.000 kali. Ada yang sampai 25.000 kali. Ada 25.000 kali sholawat. Kok kita baca 100 kali. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Subuh baca 20. Setiap sholat baca 20 kali. Siap? Bisa? Insya Allah. Minimal baca 100 kali sholat. Mudah-mudahan ini amalan yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jangan kita pandang, sholawat doang, mana mungkin nggak. Jangan dipandang enteng. Jangan diremehkan. Mungkin menurut kita biasa, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, sholawat yang kita baca itu dibawa sama malaikat. Percaya nggak? Ini kita baca sholawat nih. Coba yakin nih. Setiap kita sholawat itu ada malaikat yang membaca sholawat kita. Ada malaikat yang membawa sholawat. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Itu setiap kita sholawat ada malaikat yang tugasnya membaca sholawat kita. Kemudian sholawat kita ditampakkan di wajah Rasulullah. Percaya nggak? Percaya nggak? Kata siapa? Kata itu. Kalau Pak Ustadz bohong gimana? Bisa jadi akal-akalan Ustadz gimana coba? Percaya nggak? Sholawat yang kita baca, ini ada hadisnya. Sholawat yang kita baca ada malaikat khusus yang tugasnya membaca sholawat. Yang tugasnya membawa sholawat kita akan dibawa malaikat kemudian ditampakkan di hadapan Rasulullah. Percaya nggak? Kata Rasul begini, perbanyaklah membaca sholawat. Perbanyaklah membaca. Karena sholawat yang kalian baca itu akan ditampakkan di hadapanku. Akan dihadapkan, ditunjukkan, diperlihatkan di hadapan. Jadi Rasul itu tahu umatnya siapa yang banyak membaca sholawat. Kemudian ada yang berkata, ya Rasul, bagaimana mungkin kamu kan udah masuk ke dalam jasadmu udah ada di dalam tanah. Jasad kamu udah dimakan cacing tanah. Apa kata Rasulullah? Allah mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para nabi. Jasad Nabi masih utuh. Jadi kalau kita baca sholawat, Nabi itu memandang kita dengan jasadnya, dengan wajahnya, dengan matanya. Percaya nggak? Insya. Jadi setiap yang kita baca itu ada malaikat khusus yang membawa salawat kita di hadapan Rasulullah dan ditampakkan. Ini umatmu yang baca salawat ya Rasul. Ini dari wahyu yang bawa ya Rasul. Ini dari hafid yang bawa ya Rasul. Ini dari ade yang bawa. Setiap yang baca salawat itu akan dilihat, oh aja umatku. Ini dia umatku. Dilihat sama Nabi. Nggak bohong. Ada hadisnya betul. Di setiap salawat yang kita baca itu ada malaikat khusus yang tugasnya membawa salawat kita dan diperlihatkan di hadapan wajah Rasul. Oh ini umatmu. Oh ini umatku ya. Lihat sama ini umatku yang suka baca salawat. Nanti kalau Rasul itu Rasul ingat kiamat, hari kiamat akan diberikan siapa? Insya. Kelihatannya gampang kan? Kelihatannya biasa aja. Nanti kita lihat. Pahala kelihatan nggak? Pahala kelihatan nggak? Kita dosa kelihatan nggak dosa kita? Nah, kata ulama itu, kalau seandainya dosa itu ada baunya, itu baunya lebih busuk daripada bau bangke. Itu dosa. Dosa ada baunya nggak? Ada baunya, tapi nggak kelihatan gimana baunya. Sama dengan pahala, nggak ada bentuknya pasti ada. Maka kalau kita baca sholawat, pahala kita itu sangat luar biasa, akan dibalas. Siapa yang baca sholawat, itu derajatnya akan naik setiap detik. Akan naik. Levelnya, makomnya akan diangkat Allah setinggi bagi yang suka membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Shollu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berapa kali minimal? 100 kali. Ya, setiap sholat baca 20 kali. Sholawat yang kita baca, sholawat yang kita baca akan dibawa sampai ke makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Nabi Muhammad lihatin umatku yang suka baca sholawat. Alhamdulillah. Dari Indonesia ke Arab Saudi berapa kilo? Ada yang ngomong itu 9.000. 9.000 kita minta sholawat itu ada yang bawa malaikat langsung. Kayak misalnya nih, kita main HP kan. Kita di sini nih,
Teman kita di Surabaya, nyampe nggak? Ya kan itu HP doang kan, masih pakai akal HP doang, teknologi. Kita yang ada di Depok, teman kita di Surabaya, WA langsung nyampe, betul nggak? Itu bawa HP, apalagi kalau udah kehendak Allah. Masa pahala kita nggak, kita baca selawat di sini, Nabi Muhammad melihat selawat kita tuh. Yang WA aja nyampe, SMS aja nyampe, apalagi pahala Allah yang berkehendak. Innama amruhu idza qada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita berbuat baik, berselawat di sini, Nabi Muhammad akan melihat salawat kita, insya Allah. Maka jangan pernah pelit untuk membaca. Siapa yang paling pelit tadi? Orang yang tidak mau ketika nama Nabi Muhammad disebut. Maka ketika nama Muhammad disebut, balaslah dengan salawat. Shallu ala Muhammadin. Masholli wa sallim wa barik alaih. Wah, majlis ini kita baca 10 kali. Ikut Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina. Coba ada yang pertama ya. Sallallahu ala sayyidina. Nah dulu, ulangin dulu. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Atau tambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Coba 1 2 3. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, mungkin sampai sini dulu. Besok tentang keutamaan sholawatnya minggu depan insya Allah. Ya ini bawa sedikit keutamaannya. Bawa tentang pembukaan cinta Rasul kepada nanti minggu depan ibu dulu ya. Soalnya ada maulid di pesantren. Malam Kamisnya ada maulid juga katanya. Di mana maulid? Katanya musola ada maulid. Bulanan. Oh ya, bulanan. Di musola. Malam Kamis. Malam apa tuh? Malam apa? Malam Kamis. Hah? Malam apa tuh? Hari Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis. Ya. Baginda Jumat Libur ya. Ya, Jumatnya Pak Ustadz ada acara maulid pondok. Jadi minggu depan kita nggak ngaji dulu ya. Tapi minggu depannya lagi ngaji semuanya, oke? Oke, ngaji ya. Ya mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau nanya?